bersama-sama dengan pengacaranya terdakwa. Boleh. Itu harus kedua belah pihak yang menemui. Tapi kalau sudah mau menemui hakim, negosiasi dengan hakim, negosiasi dengan jaksa untuk melepaskan dalam suatu perkara, nggak boleh. Kena pidana itu. Itu dia tuh ya, netizen dengar ya. Jadi kami ini Prof, jadi saya ya Prof, Iya. saya termasuk juga ada nih Mbak Zanza. Ini kami kemarin jadi gini Prof, kami ya diminta pendapat mengenai soal informasi berita yang tidak benar. Nah, maksud dan tujuan kami adalah untuk meluruskan narasi-narasi karena ini berkaitan soal Nikita Mirzani juga terdakwa nih Prof. Walaupun kami beda walaupun kita beda pemikiran dan pendapat sama dengan Nikita Mirzani, tetapi dalam hal isu yang katanya ini informasi A1 ini akan pulang, terus ada yang lagi sedang negosiasi 1 jam 2 jam pulang. Nah, bahkan Prof ada informasi yang dilakukan katanya hari 2 minggu yang lalu itu khususnya minggu malam itu posisi keberadaan Nikita Mirzani itu sedang di rumah malam ya, malam minggu itu sedang makan sama anaknya, Prof. Nah, berarti saya logika sederhananya gini, Prof. Wah, berarti ini sedang tuduhan serius nih kepada institusi negara atau lembaga negara, dalam hal ini Rutan Pondok Bambu. Kalau memang hal itu dilakukan, ya kami sebagai masyarakat ya nggak akan terima dong. Oh, berarti kok Rutan menyalahi apa namanya? Melampaui kewenangannya, tiba-tiba membiarkan terdakwa itu berada di rumah malam itu. Tapi kalaupun tidak benar, nah berarti kan dia sedang menyerang institusi ini nih, nggak tahu nih motifnya apa. Seorang pengacara ini berbicara seperti itu, padahal dia bukan sebagai kuasa hukumnya, Prof. Ya berarti nggak mempunyai legal standing dalam kapasitas apa, berarti dia masuk ke tindak pidana itu. Seseorang yang tidak ada legal standingnya memberikan informasi atau memberikan akses keterangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara itu akan lebih bahaya dia, ya kan, akan menimbulkan kegaduhan, ya bisa kena tiga tiga enam belas, 310, 316, 318 kan dia menyebarkan itu. Kalau orang umum ya, kalau nggak ada legal standingnya, nggak ada surat kuasanya, ya dalam kapasitas apa dia berbicara situ, kan tinggal bisa ditegur dengan lisan, disomasi bisa, ya kan, itu loh langkah hukumnya. Betul, Prof. Itu yang kami sampaikan gitu. Karena Ya dia kan kita kalau dia cuman penyebarannya itu tidak melalui cuman melalui WA saja atau bersifat umum, hanya dihadiri oleh 10 orang, ya nggak masuk dalam penyebaran berita bohong. Cuman yang menjadi dasar itu dia nggak punya landasan, nggak punya dasar, nggak punya legal standing, tidak ada surat kuasa dalam kapasitas apa. Sedangkan di dalam rutan itu kan mempunyai suatu hak untuk mengeluarkan, mempunyai juga suatu hak untuk melindungi, ya kan, masing-masing orang yang diduga, ya orang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum pidana. Nah, sedangkan orang itu berada sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, itu dianggap masih merdeka orang itu, kan nggak boleh disebutkan sudah jelas-jelas salah. Kita hanya boleh ngomong kalau di luar itu jangan-jangan atau dugaan saya jangan-jangan, nah itu baru nggak ada jeratan pidananya karena asas hukum kita kan praduga tak bersalah, presumption of innocence. Betul. betul. Jadi Itu jangan apa? menjudge. Nah, selanjutnya Prof, selanjutnya ketika ada seseorang menyuarakan soal narasi A1 tadi, menyampaikan nih ke publik juga agar kalian tidak tersesat sama penggiringan opini seperti itu, model receh seperti itu. Kami ini mengedukasi nih Prof. Misalkan ada seorang mengedukasi gitu terkait masalah berita A1 itu tidak benar, bohong gitu misalkan. Nah, lalu si orang yang menyuarakan ini mau dilaporkan Prof, kira-kira pasal apa Prof yang bisa dikenakan sama orang yang meluruskan itu di media, Prof?
Tapi sebelum itu diarahkan ke laporan pidana, coba ke organisasinya dulu disomasi agar dia melakukan pelanggaran kode etik kan gitu, sidang etik dulu. Undang pasal 22 Undang-Undang Advokat kan setiap orang untuk merahasiakan segala sesuatu yang ada baik terhadap terdakwahnya ataupun terhadap pembelaan atas kliennya itu atau terrahasia. Kan lihat baca di Undang-Undang KUHP 2225 kan setiap orang wajib merahasiakan aib ataupun rahasia seseorang. Barang siapa membuka rahasia seorang akan dipidana dengan pidana 4 bulan 15 hari kan. Kalau dia lapor ke organisasinya dulu, Dek. Iya, enggak gini Prof, maksud pertanyaan saya Ya terhadap kalau pasalnya ya 335 lah ya kalau bukan pasal. Prof, maksud saya gini Prof, maksud saya Prof. Jadi terhadap statement yang dilakukan oleh si oknum pengacara ini Prof, lalu ada masyarakat yang melalui media, melalui pers nih Prof, melalui media yang memang sesuai dengan undang-undang dia dilindungi pers itu media, menyampaikan ke ruang publik bahwa tidak boleh, bukan tidak boleh, jadi berita yang disampaikan oleh si oknum pengacara tersebut itu tidak benar. Kalaupun itu benar, berarti harus diusut, Prof. Jadi si orang ini yang media ini memberitakan untuk mengajarkan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiring opini yang tidak benar. Dan kalaupun itu benar, kami minta pada saat itu untuk menindak petugas rutan, berarti di situ ada penyalahgunaan kewenangan. Hanya itu, Prof. Nah, menurut Prof sendiri, apa yang disampaikan orang itu di media tadi terkait narasi-narasi yang terkait pembohongan-pembohongan yang dilakukan si oknum pengacara ini, menurut Prof sendiri bisa dipidanain nggak, Prof? Bisa, kalau wartawan itu dia kena 55 ayat 1 kedua, 56 ayat 1 kedua. Tapi kalau yang diksi dan narasinya itu 335 kan, atau 320 kan, karena memberitakan, membuka aib orang lain itu. Nah, tapi kalau bagi wartawannya, baik itu benar atau salah, ya kan, itu dia terkait dengan pasal 55 ayat 1 kedua turut serta ya kan memfasilitasi, memberitakan. Dia kena 55 ayat 1 kedua. Kalau dia berlanjut dari wartawan yang satu ini pindah ke wartawan satunya 556 pasal 56 ayat 1 kedua perbuatan berlanjut ya Aib, kan. aib apa, Prof? Maksudnya, Prof? Aib apa yang dibuka? Ya aib itu ya rahasia-rahasia yang ada di Nikita Marzani itu atau Itu bukan orang rahasia-rahasia itu, yang Prof. Maaf, Prof, saya potong. Bukan orang yang ada di media itu yang memberitakan soal aib Nikita Mirzani, tapi Bang. gimana? Iya, maksud Prof itu benar. Maksudnya gini, Prof jadi ini yang namanya rahasia ini rahasia rutan, rahasia yang aibnya Nikita Marzani itu kan semua yang rahasia itu berarti ada kepentingan privasi orang gitu, Ah, betul. privasi kantor Ya, itu, itu tadi. privasi Jadi gini, pribadi orang itu gitu loh. jadi gini, Prof. Itu kan tadi kita berbicara tentang orang yang mengatakan terkait apa yang terjadi terhadap Iya Nikita kan Mirzani dari kan. orang itu dikatakan oleh pengacara itu keluar. Dari pengacara Iya. itu ke wartawan. Makanya 5556 tadi kan Iya, perbuatan ini sekarang ada berlanjut. pertanyaan baru, Prof. Tadi yang ditanyakan Bang Raffi itu pertanyaan baru. Jika ini kan atas perbuatan si pengacara tadi itu. Kan intinya dia bisa dipidana nggak? Ya bisa. Iya, Tapi itu sudah Prof, selesai, itu Prof. sudah terjawab. Itu Itu sudah terjawab, Prof. Ini pertanyaan baru. Kita udah clear itu. Kita makasih Prof atas jawabannya gitu. Tapi pertanyaan baru ini coba Bang Mr. Blend tuh. Jadi ada pertanyaan baru, ya. Adik Sasa masih di situ kan? Karena saya kan sering mendengar adik Sasa itu Masih. bicaranya baik, profesional. Cuman mungkin para pendukung yang sebelah sana ya wajar lah Dek Sasa, orang beda pendapat, beda Iya, asumsi Prof. itu wajar, nggak usah ini dan diambil gini Prof, ini bukan curhat ya Prof, tapi ini pengalaman. enggak, kita edukasi di sini, Betul, edukasi betul. bukan cari menang kalah itu. Betul. Bukan. Nah, Ya. jadi mereka ini lupa kalau saya ini salah satu korban yang pernah dikata-katain, tapi itu bukan persoalan buat saya. Jadi itulah yang kenapa saya ini selalu membahas ketika ada orang lain yang diperlakukan sama dengan saya. Kan
Kan itu wajar-wajar saja menurut saya, Prof. Nah, kemudian yang kita pertanyakan terhadap dia justru ini pembelaan terhadap Nikita Mirzani loh, Prof. Malah karena kami aja tahu sampai kami tuh cari bukti bahwasannya Nikita Mirzani tuh memang masih di dalam. Dia ini sekarang kan seolah difitnah atau lembaga itu difitnah dengan apa? Dengan main jalur belakang, belum putusan hakim tapi dia sudah keluar, sudah di rumah. Kan itu justru yang kami lakukan ini itu memperbaiki nama dan lembaga Nikita Mirzani dan lembaga itu gitu, Prof. Iya, lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan, sama lembaga rutan kan yang adik jaga itu, ya kan? Betul gitu, Prof, maksudnya. Ya, terus kalau adik tadi yang berhubungan dengan pro bono itu kan pekerjaan para LBH atau para legal. Sesungguhnya nggak ada itu yang gratis. Pro bono itu kan cuma-cuma. Jadi adik berasumsi bahwa semua perkara itu, apalagi kita ya, hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hilang kerbau satu, kita kalau melapor itu bisa jual 5 kerbau kan. Jadi nggak ada yang gratis, Dek. Jadi benar Betul. kata adik tadi gitu loh. Omong kosong kalau LBH bilang gratis gitu loh. Betul, Atau Prof. pengacara. Maka yang dari sebelah sana tuh selalu nantangin pengacara lain tuh gitu. Udah berapa banyak apa namanya pro bono yang lu lakukan kayak gitu kan, seolah-olah bahasanya udahlah kita nggak usah saling membuka. Gini aja, review saja dirinya sebagai yang katanya paling pro bono gitu loh, Prof. Jadi begini ya, kalau dia pro bono itu all out itu akan kurang ya, pembelaan akan kurang. Dia tidak akan menemukan celah-celah hukum untuk membela klien. Itu enggak, karena kerjanya setengah. Karena gratis kan. Tapi kalau dibayar, kita all out, ya kan gitu. Betul, Prof. Betul, saya sepakat karena beberapa kali saya membantu orang. Saya punya kantor hukum bersama teman-teman ya, Prof ya. Tapi saya founder, saya bukan pengacara. Nah, jadi memang apa namanya para korban ini, saya nggak bilangnya klien ya, Prof, karena mereka tidak kita pungut biaya. Nah, korban-korban yang dibantu oleh pengacara-pengacara teman-teman saya itu memang tidak dipungut biaya, tetapi saya pribadi atau mereka pribadi mengeluarkan uang untuk transport, untuk ini dan itu iya betul. Itu namanya lembaga internetair. Itu maksudnya membiayai orang yang miskin dengan berharapkan moral hukum dan etika hukum untuk menghormati agar dia bisa dibela oleh orang yang mempunyai ilmu itu. Kan itu niat baik, ya itu pahala yang sangat besar. Jarang loh orang mau membiayai perkara itu kalau dia nggak ada untungnya bagi dia. Kalau adek bisa kayak gitu, itu berarti adek itu termasuk karena membaca bahwa keadilan itu bagi rakyat susah itu agak tertinggal, maka adek bangkit mungkin ya. Betul, saya Gitu. sepakat sama itu sebenarnya, Prof. Itu jasa hukum di luar ini loh, internity hair namanya kalau bahasa Belandanya. Jadi mungkin adek punya lembaga hukum yang orangnya di situ benar-benar melakukan pro bonois kan. Pro bonois itu adalah membela orang-orang miskin, ya kan, tanpa uang baik dari negara maupun dari klien itu kan. Gitu loh. Kalau LBH kan ada uang dari APBD, ada uang dari Mahkamah Agung kan. Betul, karena gini Prof, seringkali nih, misalnya saya bersuara, saya mengangkat kasus itu, nanti teman-teman yang kenal dengan saya, itu mereka pasti akan menawarkan, Mbak sini saya pegang, kalau orang ini memang tidak punya uang, ini itu nggak apa-apa. Itu dia Prof. Ya boleh aja, itu namanya perwalian perkara kan, pemindahan perkara, splitting hybrid apokates kan gitu loh. Coba kita kalau sapa dulu Kak Fitri nih. Kak Fitri baru datang, belum Ya ada bicara. silakan, Adek, kita diskusi Bu ya. Fit. Saya tidak ke jaksa, walaupun saya jaksa, saya juga tidak ke Mardani ya. Cuman kan kita memberikan edukasi pemahaman dalam kapasitas hukumnya yang benar, karena yang nonton ini banyak ya kan gitu. Gitu. Silakan Bu aja. Fitri. Iya, selamat malam semua. Salam kenal, Malam Prof. Ibu. Salam kenal ya, Malam, Kak Adek Fitri. Fitri. Malam semuanya. Iya. Malam. Bagaimana Kak menyikapi
dinamika baru, drama-drama baru yang katanya Setiap mau hari. melaporkan orang lain terkait dengan apa yang disuarakan. Kira-kira bagaimana tuh menurut Kak Fitri? Ya, kan memang sikap dari pembelanya terdakwa ini bukan fokus terhadap perkaranya terdakwa, kan selalu bikin berita-berita aja di sosmed. Aku mah cuma satu kata buat Zanza, gas dah. Buat Bukan Profesor, bukan terdakwanya, Mbak. iya tahu pembelanya kan, pembelanya mau ngelaporin kamu sama Zanza katanya kan. Betul. Yang penyusup-penyusup itu. Iya, ya kayak itu kan upaya-upaya. Memang Ya. penyusup, Bang. Kenapa gue bisa bilang penyusup, Bang? Karena jelas, Bang, informasi yang dilakukan oleh si oknum ini atau pengacara ini adalah info yang merugikan kedua belah pihak nih, baik itu Nikita Mirzani maupun dari petugas rutan maupun pengadilan. Itu, Bang. Jadi Ya itu. kalau dibilang itu membela Nikita Mirzani, narasi itu bohong. Ya, sip. Ya, kita kan sekarang Jadi gini, sebentar Ade Fitri, saya nengahi siap. dari Ya, adekku itu tadi. siap. Apapun yang keluar dari baik itu dari pembela maupun dari pendukung yang tidak diucapkan di persidangan, apalagi hanya di luar persidangan, tidak ada dampak hukumnya. Betul. Mereka Sepakat. mau melapor, Sepakat. legal standingnya apa, dasarnya apa, alat buktinya apa, kan nggak bisa. Nggak usah takut dilapor-lapor, itu adalah under pressure agar kalian tidak menguap, kan begitu. Sifat Nah. nakut-nakuti itu dipegang oleh polisi, dipegang oleh jaksa, dipegang oleh pengacara juga, agar kita diam, agar kita bungkem. Ini secara hukum ini equality before the law, pasal 28E itu kan dilihat bebas mengeluarkan pendapat, ya kan, menyampaikan pendapat dengan tulisan dan lisan dilindungi oleh undang-undang. Asalkan bisa dipertanggungjawabannya, Prof. Kalimatnya kan gede, Iya, Prof. setiap dia keluar dari mulut manusia pasti ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya aja dua, kalau salah minta maaf. Kalau minta maaf nggak diampuni, silakan menghubungi kode etik, kan begitu dong. Kalau perbuatan ringan kayak gitu, itu paling akan kena dengan pasal 30 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 atau pasal 6 kan. Sepakat, Prof. Terima kasih, Prof. Nggak usah takut orang membungkam. Yang penting jangan aneksasi, jangan fisik kayak yang Sunan Kalijaga digebuk di TV One, itu nggak benar juga. Itu bisa kena delik, itu kan delik murni itu. Kalau dipisum biru dikit aja kena kan, yang mukul Sunan Kalijaga itu habis Bukan, acara Prof. itu kan. Tapi masalahnya, Prof, saya pernah lihat ada satu video Sunan Kalijaga itu mukul dirinya sendiri, Prof. Prof udah lihat belum? Nggak Oh, ada saya pemukulan, belum, Prof. saya ada, nggak begitu, karena- saya hanya diminta oleh Sunan sama kemarin sama temannya itu kebetulan kan menghadap saya waktu saya mau melakukan perhitungan Silverster kan, ternyata udah kadaluarsa kan. Saya bilang kenapa? Enggak, saya dipukul nih Bang katanya. Ya kalau dipukul kan visumnya gimana? Kalau udah diterima belum laporannya? Saya bilang kan kalau setiap laporan tindak pidana atas penganiayaan dan penganiayaan kan rohnya visum, gitu loh. Kalau visumnya nggak ada, mau kayak apa juga nggak akan diterima laporannya, kecuali polisinya disuap baru diterima. Tapi sifatnya nggak akan naik, dia akan bebas di kejaksaan nanti, ya kan? Begitu nggak ada P20. pemukulan masalahnya, Prof. Saya ada di sana. Ya aman lah kalau gitu kan, ada Ya. ya kan aman gitu loh. Berarti kan dibuat-buat. Nah, dia kena 318 membuat laporan palsu. Kalau dengan betul dia lapor balik kalian kan. Barang siapa membuat suatu laporan yang diduga adalah hasil rekayasa dia atau perbuatan, dipidana dengan pidana 9 bulan penjara kan gitu. Laporan palsu kan 318 bisa dilihat. Ingat loh Dek, undang-undang kita nanti berubah tanggal 1 bulan 1 2026 loh, KUHP baru ya. Ya, gitu loh. Undang-undang KUHP nomor 1 tahun 2023 kan. Gitu. Kalau KUHP masih dalam rancangan gitu Dek.
Jadi itu nggak benar ya dipukul lehernya. Nggak ada. Enggak. Saya ada di sana, Prof. Sejauh Sama Saya itu, bibir dan giginya yang berdarah katanya itu kenapa? nah, enggak. Prof, kan saya bilang, Apa ditonjoknya sendiri ya? Ditonjok Prof, sendiri dah. saya menduga, Oh. Prof. Saya menduga ini kan dugaan boleh, Prof. Saya nih, saya pribadi menduga nih, Prof. Karena kemarin kebetulan saya lihat ada satu video di mana Bang Sunan itu sedang marah tuh. Nah, tapi Ya, posisi tapi dia yang marah, mukul dia kan mukul. bukan Iya, dia mukul yang sendiri. mukul Dia itu mukul yang sendiri. tidak diundang. Yang mukul kan yang tidak diundang kabarnya kan. Tidak, Prof. Iya, Prof. Ini saya kasih kabar Prof juga. Jadi saya Iya ada ya. dugaan itu kan ada salah satu video dia mukul sendiri, Prof. Nah, Oh. sekarang saya pertanyaannya, Prof. Kalaupun memang hasil ada temuan dari visum, tinggal dibuktikan itu visum itu diakibatkan dari yang dipukul yang mana nih? Apakah yang Ya, dilakukan oleh kalau dia mukul sendiri, visumnya nggak akan keluar. maksudnya? Nggak akan keluar. Karena akan ketahuan nanti baik dia di puskesmas atau di bidan. Kan sidik jarinya itu akan nempel di dagunya gitu loh. Atau di giginya. Nggak akan keluar visumnya. Nah, hasil visumnya apa dulu, Prof? Kalau hasil visumnya cuma hanya bicara ya terjadi memar misalkan, cuma hanya itu. Kalau ia hanya terjadi memar, tapi karena ulahnya sendiri nanti akan keluar di dalam pembuktian medis di penyidiknya, nggak bakal diterima, nggak akan naik Oh, perkara gitu. itu. Nah, Akan ketahuan sidik jarinya nanti diperiksakan gitu loh. Nanti terlapor diperiksa sidik jarinya kan, atau alat bukti tangannya, atau misalnya rotan apa-apa kan dihadirkan. Lah kalau nggak ada alat bukti yang dihadirkan, kemudian yang dihadirkan hanya badannya aja, berarti karena peristiwa pemukulan, nanti sidik jarinya, tangannya yang akan diminta. Kamu mukul kayak apa, kata penyidik kan. Begitu dilihat di situ, wah ini punya Sunan sendiri, ya lepaslah itu. Nggak akan naik itu, Dek. Nggak bakal P21, nggak bisa 2 tahun itu. Ya kan? Kalau pasti akan berkutek-kutek P18, P19, P18, P19. Nggak akan diterima oleh Kejari, nggak. Atau kasih pidum, nggak akan nerima. Itu hanya publikasi aja, menggiring publik kan, agar ini loh kejamnya pihak siapa misalnya kan gitu, pengacaranya mukul begini gini gitu kan maksudnya. Itu kan yang peristiwa di TV One kan itu. Iya, Iya, Prof. Tapi Iya. saya di sana, Prof, tidak ada itu pemukulan. Ya berarti mukul sendiri kan, gampang itu. Yang dilaporkannya siapa yang tanpa undangan datang itu berdua itu, kenapa? Bukan tanpa undangan, Prof. diundang, Prof. Diundang. Oh, tapi Diundang, Prof. beritanya dia ngobrol sama saya itu orangnya nggak diundang loh, Prof, katanya. Nggak Ya Pak. itu kan diundang. keterangannya Sunan Kalijaga, Iya, Prof. maksud saya Sah-sah kan itu aja dia sepihak mengatakan ya, begitu. sepihak Iya. ya. Makanya kalau sekarang kan udah diklarifikasi dari adik-adik, tinggal kalau dia ngobrol sama saya nanti saya nggak usah bohong lah, saya bilang kamu kan Ya, masih ini janganlah soalnya dalam menjadi acara menjadi lontenya lawyer, saya bilang kan paling begitu kan. jadi di acara seperti itu kan memang harus yang memiliki undangan saja yang bisa masuk. Oh Jadi iya, siapapun yang ada di dalam situ adalah undangan. tapi kata dia peristiwanya setelah selesai acara Tapi di dari. dalam situ, Prof, Di Oh, masih di dalam. dalam ya? masih di Masih dalam. Oh, iya ya. Ya udah lanjut aja yang lain ya, atau yang bermakna gitu loh. Tapi jadi intinya Prof nih bakal jadi ahli, Prof, ya udah pasti, Prof. Ahli apa, Iya, Prof? itu ahlinya dari pihak terdakwa itu kan dari Bang Fahmi. Cuman kan saya baru ngirim ini data-data perkara-perkara yang pernah saya jadi ahlinya, sedangkan dakwaannya saya belum dikasih. Mau yang alternatif atau pemerasannya yang lebih dulu, atau yang alternatifnya yang harus kita gugurkan kan, maksudnya pencucian uangnya apa yang pemerasannya kan. Tapi kalau kedua-duanya nggak ada ya akan dikenakan dakwaan alternatif paling kan gitu. Itu masih sumir situ, masih agak ribet itu, cuman kelihatannya jaksa ini menggunakan subjektivitas diri mereka masing-masing kelihatannya kalau saya lihat.
perjalanan sidang itu. Ya, kelihatan subjektif sekali nih Dewan Jaksanya, jaksa utama maupun jaksa pengganti. Oke, nih saya mumpung lagi ditonton sama masyarakat public enemy, Prof. Jadi saya mau nanya gini, Prof. Silakan. Prof, menurut Prof, apakah dakwaan alternatif, taruhlah kita pakai 2 pasal aja, Prof ya. Dakwaan alternatif misalkan pasal 27B yang sekarang kasus Nikita Mirzani ini, sama alternatifnya itu pasal 369 tuh KUHP itu, Prof. Nah, menurut Prof, apakah dakwaan alternatif itu merupakan pasal yang berlapis yang harus dikenakan oleh terdakwa atau salah satu, Prof? Kalau dengan kelihatan dari kalau yang 27-nya kan 4 tahun, 369-nya kan 6 tahun, ya paling 369 aja yang Kebalik, Prof. Kebalik, Prof. 27B-nya yang 6 tahun, yang 369-nya yang 4 tahun. Iya, paling 27B-nya, ya kan gitu. Ya, berarti intinya dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang sifatnya nanti utama. pasalnya hanya satu aja, Prof ya. Primer, Jadi- primer. Jadi dia Primer bukan aja. jadi dia bukan pasal berlapis ya, Prof. Bukan, primer aja. Karena gini, Prof, ya nggak apa-apa, ini intermezzo aja, Prof. Jadi ada Subsidiar itu hanya mencegat aja apabila di sananya diragukan oleh hakim, dicegat dengan subsidiar kan gitu. ya, Di betul, bawah. Prof. Jadi ini intermezzo aja, Prof, karena ada orang ya, Prof. Ya ini nggak tahu, cuman mengakui memang pengacara lagi, Prof. Banyak sekali memang yang pengacara ini yang mengaku di Jadi komal-komal. gini deh, pengacara itu ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Ingat loh, ini multibar. Waduh, mantap. Jangan laju dianggap bahwa dia itu malaikat atau dia dewa. Ingat loh. Malah dibilang nebis in idem in abstrakto. Nibis in idem itu kalau suatu perkara yang telah diputus ingkrah. kemudian dinaikkan lagi, itu nggak boleh. Bagus. Cakep. Ya sudah ingkrah, Dok ya. Prof. Loh, saya bicara KUHP, saya bicaranya undang-undang IT, ya kan? Karena perluasan daripada KUHP itu ditambah pasal 5, pasal 6 undang-undang IT. Jadi 7 alat bukti yang diatur di KUHP kan gitu. Di KUHP itu. Nah, Prof. Tapi saya izin nanggepin ya, Prof ya. Jadi gini, Prof. Maksud ada si pengacara ini adalah nebis in idem tadi, Prof. Yang Prof sampaikan, saya pribadi setuju, Prof. Tapi kita melihat prinsipnya dari unsur in abstracto-nya, Prof. Nah, jadi setelah saya membaca juga, Prof, in abstracto ini sebenarnya bukan hanya yang berkekuatan hukum tetap, lalu dikenakan kembali kepada si terdakwa ataupun si seseorang ini yang tadi Prof masukkan nebis in idem. Tapi secara in abstracto-nya, Prof, itu memang bicaranya mengenai norma, Prof, norma-norma yang diberlakukan dengan norma yang sama kepada seorang terdakwa. Nah, itu belum berkekuatan hukum tetap, Prof. Nah, tetapi Prof, si orang ini mengkaitkan kasus prinsip nebis in idem in abstracto ini dengan dakwaan yang dakwaannya itu 27B sama 369 ini sebagai pasal berlapis, kata dia. Nah, menurut saya itu sudah gugur, Prof. Karena apa? Dia sendiri berarti dia tidak paham mengenai jenis dakwaan alternatif itu seperti apa. Karena dia bilang pasal yang dikenakan di 27B sama 369 itu pasal berlapis. Kalau namanya berlapis harus kena dua-duanya, Prof. Nah, makanya saya sanggah waktu itu. Dia itu tidak paham mengenai dakwaan alternatif karena namanya dakwaan alternatif itu hanya satu yang dipakai nanti, bukan berlapis. Pilih yang tertinggi, ya kan? Itu alternatif itu. Dipilih yang ancamannya tertinggi. Ya kalau sudah ada, kalau kumulatif kan nanti yang ini 4 tahun, yang ini 6 tahun ditambahin jadi 10, akhirnya dibacakan tuntutan 6 tahun. Itu namanya kumulatif kan? Lah kalau nggak ditambahkan, ada pilihan, kan seseorang itu ada leg spesialis, ada leg generalis, kan gitu loh. Betul. Lah iya, kalau sudah diatur dengan leg spesialis yang bersifat khusus dan ancaman tertinggi, itu yang dipilih, itu yang dibacakan, gitu loh. Gitu.
yang dibaca. Nulis bacaan juga nggak boleh pakai pulpen, harus pensil, takut salah gitu loh. Itu. Ya, Mantap. Itulah terus Prof ya. kalau ada yang ngomong itu nanti kumulatif, kemudian ditambah dengan peristiwa di lain pihak, itu masuk dalam nibis dan idem, misalnya perkara di Serang, perkara di Jope dan sebagainya, atau perkara dengan Isra Sarip misalnya, ya nggak, kita ini nggak menganut jurisprudensi loh, kita menganut doktrin aja, gitu loh. Betul Prof. Ya kalau disuruh menganut jurisprudensi ya ke Amerika aja, Anglo-Saxon sana gitu loh. Jangan Eropa kontinental kayak kita gitu loh. Ya. Karena sistem hukum kita kan beda dengan Malaysia, beda dengan Singapura, beda dengan Australia, beda dengan Amerika. Jadi jangan difokuskan karena kita berbentuk majelis, mereka berbentuk juri, kok mau disamain? Kan mereka jurisprudensi dari putusan hakim tahun 1870 akan diputus tahun 2025, itu di kita nggak dikenal. Gitu. Mantap. Lain-lain peristiwanya itu ya kan, lihat lotusnya, lihat tempusnya, lihat keterangan saksinya, lihat pengembangan IT-nya, kan gitu dong, namanya hukum kan. Ya cuman ingat ya, di dalam teori filsafat hukum Pan Apoldoorn 1872 itu kan summa injuria in summa injuria, bahwa keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan yang tertinggi, kan begitu. Jadi masyarakat itu tidak akan menemukan keadilan gitu loh di dalam negara sistem hukum Eropa kontinental ini. Kemudian equalite before the law itu tidak bisa dilaksanakan secara nyata, karena itu dalam teori. Kesamaan di muka hukum tanpa kecuali itu hanya di dalam teori. Dalam prakteknya korupsi 8 triliun ya kan, kena 3 tahun, nyorong sendal sebelah 3 tahun, nyuri coklat 2 biji 4 tahun, nyuri piring 4 tahun, kan itu prakteknya gitu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu. Lanjut aja kalau ada yang mau diskusi, ada Prof. ini. Ibu Putri, Prof, iya Bang. tadi ada paus terbang Prof. Lihat nggak Prof? Biarin aja. Saya takut Prof digigit. Itu bentuk terima kasih kepada Prof telah mengajarkan kami terutama saya yang awam. Tepuk Luar tangan, biasa. tepuk tangan buat Mas. Prof. Terima Tadi buat kasih. Prof dari Kayaknya Kak Prof Chandra. nggak ngerti Kirim deh paus ini. itu. Iya, saya takutnya Prof digigit. Kaget saya tadi. Kaget. Siap Prof, Prof. Prof tinggal di mana, Prof? Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ. Iya, ini mana di rumah? Di rumah, Prof ya. Ini dia on cam aja. Di ruang. Berarti nanti profesor dihadirkan sebagai ahli di Ya menghadapi ahlinya jaksa 3 orang Iya, kan. dari Nikita Mirzani ya, terdakwa ya. Iya, tapi Untuk menerangkan apakah apa ada nanti, Prof? teman-teman Nikita di sini? Ya saya kan nggak lihat gitu lah, adik-adik ya kan. Jadi saya bicaranya ya wajar-wajar. Cuman perlu adik ketahui ya, setiap ahli itu akan subjektif ya dalam melakukan ini. Tidak akan ada netral nggak ya. Kita paham. Prof. Betul, kita paham itu Prof, kita mengerti. Iya. Paham, Prof. Jadi nanti dikasih info aja dari adik-adik di sini, yang saya itu dihadirkan oleh Fahmi ya, oleh Bang Fahmi ya gitu loh. Kalau jadi ini kan belum. Betul Prof. Kita tahu itu subjektivitas ya. Paham banget kita Prof. Bahkan
dari awal sampai dengan hari ini kami itu tidak pernah membuli Bang Fahmi, itu nggak pernah. Tapi kalau mengkritisi tipis-tipis seperti yang hakim bolak-balik menegur Nikita Mirjani, harusnya Bang Fahmi lebih menenangkan, nah kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau membuli nggak, karena kami tahu itu PH-nya sudah pasti mati-matian akan membela dia. Itulah kami paham benar subjektivitas atau profesionalisme dari seseorang profesional yang bekerja untuk kliennya, kan gitu, Prof. Tapi begini deh ya, saya ingatkan juga kemarin tuh Nikita sama Bang Fahmi. Sudah ada lampu kuning, nanti jaksa nanti membuat memori kepada hakim, terjadi contempt of court itu yang akan memperberat. Makanya lebih baik sopan dan santun di dalam berkomunikasi, karena contempt of court itu undang-undangnya belum ada, tapi jeratannya sudah ada. Itu buktinya Rasman sudah dipecat, terus Pak Firdaus sudah dipecat kan, dibekukan. Ini akibat pelanggaran ini contempt of court, menghina hakim, menghina pengadilan, menghina persidangan. Itu saya udah ingatkan Bang Fahmi itu kan. You sudah senior, sudah sama kayak saya bilang. Ya coba diingatkan. Nah, kalau memang kesalahan SOP bahwa jaksa memborgol di ruang sidang itu memang tidak dibenarkan, karena di dalam Undang-Undang KUHP itu kan bebas dan dari tekanan, mandiri, ya kan, kecuali sudah di luar area persidangan boleh diborgol, boleh dikasih baju terdakwa, kan gitu loh deh. Itu aturannya kan ada. Tuh. Ya, kalau boleh tahu Adek Sasa, kan abang ini kan udah mau ini ya kan, sudah MPP, jadi nggak begitu megang perkara lagi. Itu buka kantornya di Jakarta mana, Dek? Dek Sasa. Di Jakarta Barat, Prof, di Citra Garden. Oh, Citra Garden, iya. Kalau butuh-butuh ahli nanti tinggal Adek undang, kirim surat. Siap. Iya kan. Sekarang saya mau ini dulu, kasih pause Prof dulu bentar. Ngomong sama abang-abang dulu ya, abang-abang silakan. Jadi adik-adik yang perlu ahli pidana, acara pidana, ahli ekonomi, ahli perbankam, ya nggak usah nyari terlalu jauh-jauh. Kita dari Utrecht kok, dari Belanda, ya kan gitu. Tuh dimakan paus, Profesor. Paus Ya, amin. lagi. Amin. Tuh ya, Kak Zanza nggak mulung paus, masih paus yang ada. Iya dong, kita menerima orang-orang yang memberikan ilmu dan objektif. Gitu loh, Prof. Wah. Nah, ini mukanya. Mantap. Waduh, masih muda Prof ya, sehat selalu Prof ya. Prof masih Ya. masuk ini Prof. Amin, alhamdulillah. Diksi narasi ya bagian daripada doa kan. Siap. Siap. Malah Prof, saya mohon maaf nih, tadinya saya berburuk sangka karena saya pikir Prof ini kubunya dari sebelah yang sengaja naik ke sini, ternyata enggak ya, Prof? Ya enggak, kau udah 2 kali ini, 3 kali ini, Mister ini. Terima kasih, Prof. Ya masa ahli akan berkubu-kubu, nggak boleh lah. Kalau dalam diksi dan narasi, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Nah, kayak peristiwa Profesor Yamin mengarahkan pada teman Adek Sasa kemarin itu kan punya saya yang dianggapnya benar, terus punya Profesor Yamin itu teman saya itu kurang benar. Ya saya bilang sama beliau, sama Adek yang menanya itu, ya suruh lagi, buka lagi, suruh belajar lagi Profesor Yaminnya, atau bertemu dengan saya, kan saya bilang begitu kan, nggak ada lebih. Orangnya di atas Prof, itu Bang Raffi namanya. Kenapa? Bukan Profesor Yamin itu, Prof. Cuman diplesetin aja sama anak-anak kemarin itu. Dia belum profesor. Iya. Cuman diplesetin aja, dipanggil profesor. Oh iya, tapi kan yang benar punya adik sama punya saya kan, punya dia kan keliru saya bilang. Ini masalah itu ya, masalah apa sih? Betul, terima kasih lagi untuk Prof. Masalah apa tuh? Nah, terus nih teman-teman ya, kemarin yang disebut-sebut itu Bahriansah, bukan Jamil Bahri.
Kalau yang Jamil ini itu jaksa Profesor Jamil militernya, ya kan? Jamil itu kode jaksa militernya. Kan saya di Jaksa Agung Muda bidang pidana militer dan aparatur negara kan. Itu Jamil. Ya, Kalau bahasa Belandanya auditor kan, karena saya dari TNI Angkatan Darat kan gitu. Jadi kode EPT-nya itu Jamil, Jakmil, Pangkat Jaksa, terakhir pensiun apa, Prof? Letnan Jenderal. Luar Wih, biasa. bintang Siap, 3. Jenderal. Kakek saya juga TNI, Prof. Ya amin, alhamdulillah. Udah pensiun. Udah, Prof. Beliau Bintang meninggal di 3 usia rupanya Prof ini. 50. Ya bintang 3. Ya kalau enggak dipakai dong di PBB. Kan saya jaksa PBB waktu peristiwa 65 sama Talang Sari kan sidang di Den Haag. Siap, Jenderal. Itu di topinya bintang 3 tuh. Iya, Iya. nah, ini jaket juga bintang 3 tuh kan. Oh. Nah, kalau si Emi itu bintang 7, Prof. Puyer dia. Itu lain. Bukan jaketnya Firdaus kan dok, Prof? Oh bukan, Firdaus itu bukan lawyer lagi, kan udah dibekukan basnya dari Banten. Kalau Rasman dibekukan dari Ambon kan. Oh gitu. Tapi ya udah dibekukan, bukan pengacara lagi kan. Nah, berarti seorang pengacara yang apa ya? Saya nggak ngerti bahasa hukum, tapi pengacara yang melanggar itu bisa dilaporkan kode etik gitu ya, Prof ya? Ya ke organisasinya, kan organisasi advokat itu ada 116 ya. Terakhir itu Pradi Nusantara kan. Iya. Oh, iya. Terakhir berdiri 2024 itu Pradi Nusantara kan bulan Mei. Gitu. Ada KI, ada IKA organisasinya untuk pelanggaran etiknya. Kalau pidananya ya tinggal dia dilihat dia masuk ke unsur mana. Adik Sasa bisa telepon saya kan. Dengan adik bercerita kan saya bisa nemukan pasalnya kan. Iya, Prof. Dengan senang hati, Prof. Kak Fitri ada yang mau ditanyain nggak, Kak Fitri? Ya silakan adik Fitri. Wih, Dokter Reza. Ngirim ke Kak Zanza. Sayang Aku aku. minta maaf aja. Dokter Reza, halo Dokter Loh, kok ada Reza. nongol dia diam-diam di Iya. bawah. Ini orang peduli Oh, hukum Dokter semua ini Reza. Bunda. Diam-diam Adik nyimak, Fitri. diam-diam nyimak. Diam-diam nyimak, nggak ngomong-ngomong, nggak typing. Hukum sesuai dengan Nggak typing, tahu-tahu ngirim paus saja. Wih, ngirim Iya, lagi. Pak. Di sini kan kelaziman kita di persidangan itu seperti apa ya kan? Harus diketahui juga ya kan. Jadi tidak mempelintir segala sesuatunya terkait masalah hukum. Kan begitu. Pak Oh, Heri banyak yang Bariansa. terbang-terbang malam ini. Iya betul. Iya, Mr. Blend buka komal banyak yang terbang. Woi, gua kosong nih. Betul sekali, Prof. Bukan yang dokter yang laki itu udah jadi belum buka laporan fitnahnya ke Nikita Marzani. Oke, dokter oke ya. Dokter Rocky kenapa, Prof? Iya kan dia yang bilang katanya ternyata di dalam rekaman itu kan nggak ada dia menyebutkan 5 miliar itu katanya. Dokter yang jadi saksi terakhir itu apa yang setelah Samira, Dokter Topeng. iya kan dia mau buka laporan sama pengacaranya. Siapa pengacaranya itu? Sunan ya pengacaranya bukan ya? Oh iya, Sunan. Betul, Prof. Katanya mau buka LP di Polda atas itu. Dalam hati saya unsurnya dari mana mau buka laporan? Saya bilang kan si dokter ini kalau dia nggak ada dalam rekaman itu saya bilang kan. Gitu. Karena kan itu tadinya temannya Nikita ya si dokter laki-laki itu ya. Segitiga bermuda, Dok. Dok lagi, Prof. Oh. Prof tahu Iya. nggak segitiga bermuda apa, Prof? Oh iya, jadi 3 kaki ya beliau itu ya. 3 kaki. Ya itu Susah dong aja, Prof. jalannya dong, 3 Prof. kaki tuh Kalau 3 gimana, kaki, Prof? Ya ke sana Istilah. oke, ke sebelah oke, ke depan juga oke kan 3 kaki itu. Bukan, Prof. Segitiga bermuda itu segitiga dia, Prof. Pak Heri mau nanya, Ya. orang yang pertama kali didakwa itu siapa? Apa itu?
Orang yang pertama kali didakwa. Bang Dul nanya siapa Bang Dul? Mana, Prof? Ya, duduk Pak Heri aja. Briansyah. Oh ya ya. Orang yang pertama kali didakwa itu siapa, Pak Heri? Yang didakwa gimana maksudnya? Yang pertama kali didakwa tuh siapa, Pak? Orang yang pertama kali didakwa. Dalam kasus apa gitu loh, Dek? Saya belum paham itu jawabannya. Maksudnya pertanyaannya siapa orang yang pertama kali didakwa di dunia ini, Prof? Di Oh, Indonesia dulu. apa di dunia? Dulu, waktu Iya, dulu. saya. Hmm. Oh, saya dulu pertama kali sidang itu di Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta di Cakung itu pembunuhan anggota militer, satu asrama gara-gara perselingkuhan itu namanya Arman Suhenda kalau nggak salah, itu Kapten Arman Suhenda. Itu saya tuntut 18 tahun PTDH, udah itu aja peristiwa itu kalau nggak salah 2001 itu. Nah, itu Bang Jali kalau yang ditangani sama profesor itu jawabannya. Profesor Rapi gimana, Profesor Rapi? Jangan dong, masa gue dibilang profesor? Ngomonglah agak beratin dikit. Begini ya. Itu bukan profesor, Terang? ngomongnya berat. Itu namanya orang aus. Oh, maksudnya belum gue selesaiin, orang haus validasi. Tapi nanti kita perlu luangkan waktu untuk ngopi-ngopi sama Prof ini, Prof. Saya mau banyak belajar dari Prof. Boleh, Prof? Ya nanti diundang aja. Saya kan masih aktif juga di Gedung Bundar kan, karena masih MPP kan gitu. Hanya nggak megang perkara aja, nggak boleh lagi. Iya. Prof suka kopi, Prof. Oh, saya kopi hitam ya. Kalau bisa kopi Arab, kalau nggak kopi Aceh. Pakai gula nggak, Prof? Suka Keras saya dong. kirimkan 4 kilo, Prof. Dari Aceh langsung, Prof. Jangan banyak-banyak. Pakai gula nggak, Prof? Pakai lah. Masa nggak pakai gula? Oh iya. Pakai. Kan manisnya udah di aku, Prof. Ciet. Manisnya udah di Sansa ya. Aduh, Kartu kuning nih, Prof. Aduh, kartu kuning ini. Ini adik-adikku ini cantik-cantik semua ini, ya kan? Apalagi adik Fitri. Waduh, saya lihat ini di. Waduh, adik Fitri bagaimana ini adik? Sekarang orang biasa Kapitri dan Devitri nih. Adik Enak Fitri, ya, hari ini aku bangga dipanggil adik. Terima kasih, Prof. menyala adikku. Nyala. biasanya apa, Mbak Fit? Eh, Biasanya apa, Mbak Fitri? macem-macem aku dipanggil, tapi baru kali ini dipanggil adik, aku bahagia. Saya panggil Nepal. Biasanya kan nepos. Ini Ibu Ica Amoli ya? Ibu Ica, salam kenal Bu Ica. Iya, halo Ini Prof. itu Icap Mall of Indonesia itu. Oh, bukan Amoy Cina gitu, bukan ya? Ini izin ya, maaf ya. Oh, mungkin pengen kayak Cina, Prof. Itu, Prof. Ya, soalnya Amoy itu saya ingat bandara di provinsi Shanghai kan. Ica tuh kalau ketawa Amoy. baru merem. Jadi kayak Cina dia, ketawanya merem. Oh iya ya. Jadi Dr. Sun Yat-sen ya, sama Xi Jinping ya. Prof, Iya, bahas Pak. bahas ada Prof, misalkan ada dokter nih, Prof ya. Dia bermedia sosial, sedangkan kita ketahui bahwa dokter ini dalam hal melakukan aktivitas di media sosial ini kan harus menggunakan nama lengkap, identitas lengkap gitu kan, Prof ya? Iya. Ya kan, karena sifatnya kan dia mau mengedukasi nih, Prof. Nah, di satu sisi ada seorang dokter dia memakai nama bukan sesuai dengan nama dia, Prof. Misalkan dia pakai nama dokter pencari kebenaran, misalkan. Dokter pencari kebenaran ini pada saat dia bermedia sosial justru dia menyerang rekan sejawatnya, Prof, yang sama-sama profesi juga sebagai dokter. Nah, menurut Prof sendiri itu dibenarkan nggak, Prof, tindakan dari si
dokter itu, Prof? Oh, itu tidak dibenarkan satu ya. Itu dia ada lindungan dari kode etik. Terus kalau mengenai medsos itu ada lindungan dari KPAI dan Kemenkominfo, ya kan? Apabila itu tidak data yang terupdate di sana nggak resmi, itu kena masalah pemalsuan dokumen atau pemalsuan identitas yang akan menyebabkan kena 335 loh. Pasal 35 Undang-Undang IT itu. Kalau nggak benar ya datanya masuk di digital kan. Ah, nah Jadi gini, Prof. kalau dia itu kalau belum ditemukan peristiwa pidana, lapor dulu ke ID. Udah itu lapor dulu ke KPAI, Komisi Penyiaran. Nah, baru ke TikToknya di Jakarta Pusat apa Jakarta Selatan apa untuk bahwa data yang dia tampilkan di dalam TikTok itu tidak benar. Kena dia. Gitu. Tapi ke sanksi etiknya ke ID dulu, Ikatan Dokter Indonesia. Ya, kita nggak bicara, maksud saya gini dok, saya nggak bicara pidana dulu, tapi lebih kepada soal etika dia menjalankan profesi dia ini sebenarnya memang nggak etik ya dok ya, nggak etis lah ya. Kena Jadi pelanggaran dokter, etik. Pasal 7 Undang-Undang Etik dari kedokteran sama Undang-Undang Kedokteran dia kena bahwa dok, dia iya kan gitu bisa kena dia. Sudah banyak kami itu waktu saya di Kejaksaan Agung bidang siber waktu bekerja sama Direktorat Khusus Siber itu sudah banyak dokter yang ditertibkan, cuman ya sudah dirubah, sudah diganti. Dokter Lee itu kan tadinya nggak menggunakan nama dia kan, waktu yang habis dia ditangkap di Polda itu kan, lawyernya kan Rasman waktu itu. Dokter Skencer apa itu, dokter kecantikan itu kan, PhD itu saya yang yang mengusut waktu itu. Akhirnya sekarang udah jadi Dokter Richard Lee kan gitu, udah resmi kan TikTok dia, gitu. Podcast dia ya kan gitu. ya mudah-mudahan lagi lah, mudah-mudahan oknum dokter ini cepet-cepet disekolahin lagi dok, karena kemarin dari KKI-nya itu bilang sanksinya itu salah satunya katanya dokternya bisa disekolahin lagi dok. Waduh, berarti Kena kode etik, bisa kena kode etik dicabut karena terjadi pemalsuan dokumen kan, itu kena 263 ya kan, ayat 2. Nah, sama satu lagi dok. Dok lagi Prof. Aduh, dokter mulu. Maaf ya Prof ya. Nih Prof, jadi misalkan Prof, ada lampiran pengumuman yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Di situ kan ada kop surat ya Prof ya. Ada lambang logo negara, lambang Garuda, sama lembaga negaranya dok. Dok lagi kan lagi. Prof. Nah, lalu Prof, terkait lampiran pemberitahuan itu informasi yang ditujukan kepada masyarakat, dengan sengaja misalkan Prof ada yang merubah itu, contoh merubahnya dalam hal ini dok Prof, jadi kata-katanya ada ditambah-tambahin yang bilang, terus ditambahin lagi sama si oknum itu, ini NIA terbaru, lalu di bawahnya dia menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran. Nah gitulah Prof. Nah tetapi di dalam yang hasil editnya ini, di dalam hasil editing ini, dia tetap mencantumkan logo burung Garuda beserta lembaganya, Prof. Menurut Prof itu bagaimana, Prof? Ada hukumnya nggak, Prof? Kira-kira, jadi kan seolah-olah kita masyarakat itu meyakini bahwa apa yang dikeluarkan oleh orang itu seolah-olah itu dari Badan POM, misalkan, Prof. Tetapi ternyata itu hasil dari editing. Yang kan dilihat ya di pasal 32 sama 35 Undang-Undang IT, barang siapa merubah ya kan keterangan, mentransmisikan ya kan, menimbulkan kerugian pada pihak lain, dipidana dengan pidana 12 tahun kan. Nah itu pertanyaannya Prof. Apakah harus ada kerugiannya Prof? Di situ kalau 263 ayat 2-nya ya menimbulkan kerugian, tapi karena sudah ada lex spesialisnya kan ya nggak menimbulkan kerugian lagi. Karena lex spesialis itu kan undang-undang IT itu kan lex spesialis, bukan lex generalis, ya kan, nggak perlu lagi timbul kerugian. Ya kan? Jadi kalau ada kerugian, kalau lex generalis itu 263 ayat 2, barang siapa menggunakan dokumen
seolah-olah asli tapi seolah-olah benar, ternyata tidak benar, dipidana dengan pidana 6 tahun kan, 263 kayak ijazah. Nah, KTP. lampiran, nah menurut Prof sendiri, lampiran yang ada di dalam situs Badan POM itu termasuk dokumen negara juga nggak, Prof? Itu dokumen negara, 263-nya masuk, undang-undang aduh, intinya bisa masuk, berapa berlapis orang itu ini? pasalnya. Aduh. Dan yang lebih parahnya lagi ya Prof ya, masih menggunakan nomor dokumen negara tersebut, Prof. Dokumen yang Kena diedit. itu, kena. Ais. Undang-undang POM juga kena, dia undang-undang tertib administrasi lembaga juga dia kena. Ya, banyak Terima pasalnya itu, Terima bisa kasih, Prof. kumulatif. Nice, terima kasih Nice Profesor. to meet you. Nice. Dokter Topeng siap-siap lah dulu. Agak-agak panas dingin nggak apa-apa lah. Dokter Empeng. Oh, Boleh itu lah. barang siapa merubah, memberikan keterangan, merubah bentuk keterangan atau memberikan keterangan, kalau undang-undang IT merubah, mentransmisikan, mengganti, menambah, ya kan, dari dokumen asli. Misalnya kayak tim-tim ahli misalnya meneliti objek sengketa orang lain, misalnya KTP orang atau ijazah orang misalnya, dia kena di 32, 35 kan, undang-undang IT, merubah bentuk, merubah medan, merubah makna, merubah arti, merubah kalimat kan, itu nggak main-main, ancamannya kan 12 tahun itu. Wah, ngeri. Undang-undang IT. Ngeri banget ya ternyata Prof ya. Ya kalau mau diarahkan ke pidana umum misalnya 263 ayat 1, ya kan, jangan ayat 2-nya. Ya kan, kalau ayat 2-nya, barang siapa menggunakan dokumen palsu yang patut diduga akan menimbulkan kerugian pada pihak lain atau untuk jabatan itu kan, misalnya dia mau jadi wali kota tapi ijazahnya palsu. Contoh kasus misalnya calon gubernur Medan dulu, JR Saragih kan, gugur kan, pasal kena kan, gitu. Dari Demokrat kan itu dulu. Sama 32 anggota di PRD di Padang kan, itu kena 263 ayat 1 semua kan, gitu. Ini Bang Nov naikin kali ya, Bang Nov ya, soalnya ganti siapa ya? Ada Dokter Reza juga. Dokter Reza mau naik kak? Apa aku turun gak apa-apa. Oke. Tuh naikin Bang Nov, Mancus, izin Mbak. Siap. Bang Nov Trakapta. Lagi ada kerja. Bohong dia, malam minggu nih. Aku udah invite. Oh ini Dokter Andres mau naik. Malam semuanya. Pagi dok. Pagi, Oh Dok. pagi. Kebetulan malam besok terus. malam minggu ya. Kebetulan besok minggu. Jadi Hari ini enak. malam minggu, tadi Sepanjang. udah lewat malam minggunya. Iya. Kebetulan tadi ngopi jadi masih terang matanya. Kak Fitri Reza kok diam nggak mau aja naik? sih Kak Fitri? Ada dong, denger aku tadi udah teriak-keriap, denger Zanzabella menyala jadi melek. Apa cerita? Ada Prof ya? Ada Malam Prof. Prof. Iya bang, iya dokter. Apa kabar Prof? Kabar baik. Ini udah dokter spesialis belum? SPUG ya belum? Belum, aku di hukum kesehatan Prof. Oh, di rumah sakit ya? Aku praktek mandiri. Oh belum PNS? Enggak PNS, terikat Prof, takut. Oh iya, banyak setiap 5 tahun harus memperpanjang domisili, nggak boleh pindah-pindah pula, bayar pajaknya mahal pula ya. Dilempar lagi Prof nanti ke daerah Papua sama NTT, sama di Iya. Bengkulu, Ujung, Kerui misalnya. Iya. Prof mau tanya dong, Prof. Iya silakan Bunda ini. Kalau bersaksi buat terdakwa, kira-kira kapan Profesor dapat jadwal atau bagaimana? Ahlinya, jadi Ya, kalau ahlinya. saksi ahli ya. Kalau saksi, kalau ahli Bunda, nggak boleh itu digabung. Iya jadi ahli. Jadi ahli itu tergantung Bang Fahminya. Saya
dakwaannya karena belum terdakwa belum diperiksa, kan berbarengan dengan setelah ahli baru terdakwa diperiksa. Wih, Mr. Blank. Hah? Si Paus. Oh, terima Dia belum tahu kasih. tanggalnya, Bunda. Siapa yang Kayaknya Dokter Reza. Terima kasih minggu Dokter depan Reza. mungkin. Lanjut, Prof. Lanjut, Prof. Mungkin minggu depan mungkin ya. Belum tahu. Bang Pahminya lagi sakit-sakitan terus itu. Iya lagi sakit gitu. Iya sakit Bang Fahmi katanya. Kemarin sidangnya nggak hadir kan dia sidang kemarin. Semoga cepat Iya. sembuh Bang Fahmi ya. Kan sidangnya kan online kemarin itu dari LP ke ini, dari Polda ke pengadilan kan. Karena Enggak. sakit kan, Nikitanya kan sakit. Sudah offline, Prof. Kalau Udah kemarin. offline sekarang ya. Minggu, Ya udah. minggu sebelumnya iya. Iya. Kemarin saya bilang sama si Pahmi minta keberatan aja kalau dia udah sehat sidang offline, saya bilang, karena itu berbahaya kalau online itu, saya bilang. Ya kalau sinyal lagi bagus, kalau sinyal nggak bagus kan kadang orang ngomong kita nggak dengar, di mute Iya. aja oleh jaksanya kita nggak dengar kan. Gitu. Betul, dan Itu kita juga kepengennya melihat offline, pengen melihat perubahan apakah terdakwa iya. ini bisa berperilaku baik. Ternyata masih belum ya, teman-teman ya. Ya cuman kemarin udah saya sampaikan dengan Bang Pahmi, sudah saya sampaikan dengan asistennya waktu mereka besok ya kan ketemu saya karena saya diminta oleh kejaksaan waktu itu untuk jadi ahli waktu tingkat penelitian dan pembuktian mau P21. Saya bilang ya gini aja, dirubah aja sikap, sopan dan santun aja. Itu karena sikap dan sopan dan santun itu seharusnya kita dihukum 6 bulan jadi 7 bulan. Karena hakim itu akan menggunakan naluri keyakinan subjektif Nah, nanti. denger nih, pendukungnya terdakwa harus denger nih. Bagus, Prof. Terus, Prof. Ya sebab kalau hakim sudah menggunakan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan yang subjektif kan akan memang dalam doktrinnya kan hakim nggak boleh dendam, nggak boleh emosi, tapi kan dia punya hati ya kan. Nah, Ada rasa amarah. Nah kalau asas subjektifnya yang menimbulkan keyakinan dia seharusnya tidak bersalah, akhirnya daripada adegium hukum yang dikeluarkan oleh Profesor Helsenken itu kan lebih baik kita mengeluarkan orang yang bersalah 1000 orang daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Itu jadi tidak dipraktekkan oleh keyakinan hakim, karena kan hakim itu 2 alat bukti ditambah 1 keyakinan dia kan gitu loh. Iya. Keyakinan yang bagus itu keyakinan yang objektif, tidak berpihak, tidak sesuai hati nurani, sesuai keadilan yang dia karena dia wakil Tuhan kan gitu. Tapi kadang-kadang kan hakim itu ngelihat uang juga ya, subjektif juga yang dipakai kan gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi panggilan yang mulia itu kadang-kadang gugur dengan seketika kan. Mau dipanggil yang terhormat nggak mau kan, maunya dipanggil yang mulia kayak orang DPR, kayak orang ini hakim gitu loh. Kalau ya kayak jaksa, kayak polisi yang terhormat kan gitu. Silakan kalau kita mau diskusi tapi mengenai menyentuh- masalah hukum, ekonomi, pidana, acara pidana. Tapi menyentuh sedikit Prof sama kasus yang dikatakan Bang Fahmi ini dari sejak awal Prof. Yang katanya Bang Fahmi itu sendiri di pasal 369 itu bukan merupakan pasal pemerasan, melainkan pasal pencemaran nama baik. Kira-kira menurut Prof sendiri itu? Oh itu keliru beliau, keliru. Oh itu keliru. Oke. Kalau baik. pencemaran nama baik itu dia masuknya 27A, 27B. Kalau 369 barang siapa memaksa seseorang untuk mengeluarkan bukan miliknya untuk dimilikinya dengan ancaman, dengan kekerasan. Nah, ancaman kekerasan itu apa? Apa dia mau ngirim bom? Apa dia mau ngirim bodyguard? Nah, itu harus dibuktikan dulu pidana awalnya kalau 369 itu. Ya intinya 369 itu memang masuk kualifikasi pasal pemerasan juga ya. Prof. Pemerasan, kalau dia
perbuatan fitnah atau menyerang kehormatan atau perbuatan tidak menyenangkan, dia masuknya 335. Ya kan, barang siapa menyerang kehormatan orang lain, berkata-kata yang tidak selayaknya, melanggar norma sosial, ya kan, martabat seseorang, dipidana rumah pidana 2 tahun 8 bulan, nggak bakal ditahan orangnya. Gitu. Dari mana Fahmi bisa ngomong keliru? Mungkin hilap, lupa beliau kali. 369 udah jelas pemerasan. 368 pidana umum. Itu sering 368 pemerasan 9 tahun kan. Iya, itu ada dalam beberapa kesempatan Bang Fahmi selalu bicara seperti itu, Prof. Terakhir beliau bicara di TV One. Justru, nah itu yang kita Ya sayangkan akan sebenarnya. diceburkan, akan dicimer oleh adik-adik kelas dia, adik-adik senior dia, karena orang baca undang-undang semua kan. Apalagi sekarang metode sekolah hukum sekarang kan orang bukan belajar hukum, tapi belajar pasal dan undang-undang, makanya jadi salah aplikasi. Begitu giliran filsafat hukum kabur semua dari kelas. Nah, Prof, Prof mau bertanya Prof. Ya silakan adek. Melanjutkan dari pertanyaan 369 tadi Prof, itu kan di dalam kepolisian kan pertama kali kalau nggak salah waktu aku mengikuti kasus ini kan di 27B ayat 2 dan 368. Kemudian di kejaksaan kan jadi dakwaan jadi 369. Itu boleh atau tidak boleh? Kok itu terus yang dibahas tuh Prof? Kalau di kejaksaan itu dia boleh-boleh aja, tapi kalau dakwaannya nanti tidak mengena, dia akan tersambung dengan 143A, 43B, 43C. Artinya Prof berarti boleh ya dari misalnya di kepolisian mengirim pemberkasan apa segala macam itu? Boleh-boleh aja, cuman kan kalau di standarnya oleh pengacara, oleh terdakwa, kalau dia terjadi obskur liber atau pasalnya nggak sesuai, itu gunanya hakim. Itu di pasal 143A, 43B Undang-Undang KUHP itu kan jelas, ya kan. Terus lotus tempusnya ada di mana, terus nama orang itu benar, kemudian subjeknya betul, objeknya betul, pasalnya betul. Apabila dia itu ada salah satu pihak aja nggak lengkap, namanya obskur kan. Obskur liber. Apabila obskur liber, ya selaku penengahnya hakim akan membebaskan orang itu atau meringankan orang itu atau melarikan pasal itu ke pasal lain gitu. Berarti yang lainnya tidak terbukti akibat kesalahan jaksa kan gitu. Oke, siap. Dakwaan Makasih itu dakwaannya 143A sampai 143B, 143C ya, dakwaannya itu. Oke. Siap. Makasih ya, Prof. Iya. Tapi kalau mereka mendakwa ya suka-suka mereka. Itu gunanya hakim penentunya kan gitu. Ya, karena kadang-kadang kan karena diburu KUHP, takut orangnya bebas demi hukum, bahwa perkara yang ancamannya di atas 9 tahun harus selesai daripada 6 bulan, di bawah itu harus selesai 4 bulan. Kalau terjadi dia nggak selesai kan orangnya harus pulang, ya kan gitu loh. Bebas demi hukum kan gitu loh kan. Woi. Waduh, dimakan paus lagi. Paus terus itu. Kak Zanbel. Ini pausnya agak ganas. Ini Pak dokter kemana nih? Belum tidur Pak dokter. Malam minggu. Tadi habis Ada ini begadang di Prof. sini semua. Tadi habis meeting, jadi lagi ngopi, jadi nggak bisa tidur lagi. Gue dengar Kalau suara mau paus ngambil gitu pakai headset, spesialis sakit itu- banget kuping gue. Ingin nanya dulu dok. Kalau mau ngambil spesialis nanti di S2-nya nanti itu mau ngambil SPOG yang banyak uangnya atau mau ngambil mata atau ngambil jantung apa paru-paru dokter? Jangan Kalau dok, itu bisa kena 340 dok, pembunuhan berencana itu, masa ngambil jantung, ngambil ini dok. Ngambil mata, ngambil jantung, kena dong. Nggak kena dok.